Selamat pagi anak-anak kelas 11 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Berjumpa kembali dengan Miss Dian yang asoy boy di pelajaran yang paling endol surindol bareng kendol kimia. Kali ini kita akan membahas bab kesetimbangan kelarutan ya. Bab ini masih ada hubungannya dengan kemarin teori asam basa dan juga kesetimbangan kimia. Nah, di sini kita lihat bersama ada gambar teh ya, teh panas yang mau dimasukin gula sebagai pemanis ya. Nah, saat kita menambahkan sesendok gula pasir ke dalam segelas air teh, apa yang terjadi dengan gula tersebut ya? Kalau diaduk-aduk lama-lama gula ini akan hilang. Kemana hilangnya ya? Nah, ini melarut ya, gula ini sebagai padatan dia akan melarut, tetapi kemudian ada juga sebagian yang mengendap apabila kita menambahkannya terlalu banyak ya. Nah, bagaimana apabila dalam segelas air teh ini kita masukkan sesendok batu kapur ya, apakah dia akan terlarut semuanya? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam bab kesetimbangan kelarutan. Apa yang membuat suatu zat itu bisa larut? Faktor-faktor apa yang membuat suatu zat menjadi mengendap? Ada juga yang larut semuanya ya. Nah, ini kita pelajari di bab ini. Yuk kita lanjut. Nah, isi materi dari bab kesetimbangan kelarutan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar faktor apa yang menyebabkan suatu zat itu bisa larut ataupun mengendap ya. Kemudian juga hubungan KSP dengan larutan jenuh, belum jenuh dan lewat jenuh. Apa yang disebut dengan larutan jenuh? Apa pula yang disebut belum jenuh atau lewat jenuh ya. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Apakah kalau kita tambahkan ion sejenis itu mengendap atau malah semakin larut ya. Nah, ini akan kita pelajari satu demi satu. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya, suatu larutan dan zat padat terlarut ini akan mencapai keadaan yang disebut kesetimbangan dinamis ya. Namanya dinamis itu berarti dia ada suatu gerakan ya. Apabila zat padat melarut menuju ke larutan, tetapi zat terlarut yang ada di dalam larutan itu keluar dari larutan tersebut membentuk zat padat dengan kecepatan yang sama, sehingga banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam larutan itu nanti akan konstan. Kenapa? Karena yang satu ini dari padatan dia menuju larutan, kemudian yang satunya lagi dari dalam larutan itu sendiri sudah terdapat solut ya, dia menuju ke padatan. Nah, ini kecepatannya sama sehingga terjadi kesetimbangan ya. Nah, kenapa kesetimbangan? Karena banyaknya zat yang terlarut itu konstan ya yang ada di dalam larutan. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Zat terlarut ini melarut secara kontinu ya, jadi dia melarut ini yang padatannya, tetapi yang solut yang terdapat dalam larutan ini juga mengkristal secara kontinu sehingga disebut kesetimbangan dinamis ya. Jadi bolak-balik itu bergerak terus ya, bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, kelarutan suatu zat ini bergantung pada temperatur ya. Pada umumnya memang kelarutan zat padat itu bertambah dengan naiknya temperatur. Nah, ini kamu bisa lihat dari grafik di sini ya, atau kita bisa lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tadi, kalau kita membuat segelas teh kemudian kita tambahkan gula ya, antara air teh yang dingin dengan air teh yang panas lebih cepat melarut yang mana? Ya, tentu saja yang
suhunya lebih tinggi ya, karena memang temperatur yang lebih tinggi ini akan mempercepat suatu zat padat ini melarut ya. Nah, ini pengaruh temperatur menurut grafik di sini ada glukosa ya atau gula tadi ya, kemudian NaNO3, CH3, CO2Na dan sebagainya ya. Kita lihat rata-rata memang naik ya mengikuti naiknya temperatur. Yuk kita lihat berikutnya. Nah, suatu larutan yang berada dalam kesetimbangan dinamis dengan zat terlarut padat ini tadi disebut larutan jenuh. Ya, jadi, nah ini larutan jenuh ini kalau dia berada dalam kesetimbangan dinamis, terlarut dari fase solid menuju ke fase aqueous ya. Sementara dari fase aqueous itu sendiri juga menuju ke fase solid. Nah, ini kalau berada dalam kecepatan yang sama, berada dalam kesetimbangan dinamis, ini disebut larutan jenuh ya. Sementara larutan yang konsentrasi zat terlarutnya ini lebih kecil daripada kelarutannya, dia akan disebut larutan tidak jenuh ya. Karena apa? Karena dia masih bisa ditambah lagi ya zat terlarutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih besar daripada kelarutannya. Nah, ini disebut larutan super jenuh ya. Jadi dia sudah terlalu jenuh ya, sehingga nanti akibatnya akan terjadi endapan ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Antara larutan yang tidak jenuh dengan larutan jenuh ya. Di sini kita lihat dia belum terjadi endapan. Kenapa? Karena solutnya ini konsentrasinya lebih kecil daripada solvennya ya, sehingga di sini ya larutan tidak jenuh. Sementara kita lihat gambar yang berikutnya adalah larutan jenuh. Nah, kamu lihat di sini zat terlarutnya ya, solutnya ini banyak ya, banyak. Kemudian bahkan ada yang sudah membentuk bentuk seperti ini, bentuk kompak, ini disebut bentuk lattice ya. Nah, ini sehingga terjadi lama-lama akan terjadi endapan ya. Oke, kita masuk lagi. Secara umum persamaannya itu seperti ini. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini adalah persamaan ionisasi ya waktu kelas 10 ya. Ini reaksi ionisasi AXBY, dia akan menjadi XAY plus dan YBX min ya. Jadi apa yang sudah dipelajari di kelas 10 kita gunakan lagi ya di kelas 11 ini. Nah, makanya reaksi ionisasi itu harus sudah paham ya. Jadi kalau misalnya disuruh mengionisasikan NaCl menjadi apa saja ya, sudah bisa ya. Kemarin kita sudah ulangi juga pada waktu membahas asam basa ya, teori Arrhenius ya. Nah, ini kita akan menemukan apa yang disebut KSP. KSP itu singkatan dari ini tetapan hasil kali kelarutan, atau tentunya ini berasal dari bahasa Inggris ya, solubility product constant ya, konstanta maksudnya ya. Jadi tetapan. Nah, ini seperti ini. Tetapannya ini berasal dari A Y plus dipangkatkan X ini ya, dipangkatkan dengan koefisiennya. Kemudian Bx min dipangkatkan Y ya, koefisien di sini. Nah, inilah kenapa kamu harus sudah menguasai reaksi ionisasi ya, supaya bisa membuat rumus dari KSP suatu senyawa. Karena ini tidak ada rumus bakunya ya, ini harus dibuat sendiri. Dari satu senyawa tersebut kita ionisasikan, kemudian kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, ini adalah tetapan hasil kali kelarutan dari beberapa senyawa pada 25 derajat Celcius atau suhu kamar ya. Nah, ini ada contohnya di buku kalian juga ada ya, mulai dari AgBr sampai PbSO4 ya. Ini memiliki nilai KSP tertentu, tentunya ini sudah melalui berbagai pengujian ya, penelitian, sehingga bisa ditentukan harga KSP-nya. Oke, next ya. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan KSP itu tadi ya dengan larutan jenuh, belum jenuh, dan lewat jenuh ya. Dari data KSP ini kita bisa
menentukan nanti bahwa suatu larutan itu kalau ditambahkan zat tertentu akan terbentuk endapan atau tidak, ya. Yuk kita lihat di sini. Untuk zat AXBY rumusnya sebagai berikut. Nah, jika harga AXBY-nya ini lebih kecil daripada KSP-nya, maka larutan belum jenuh dan tidak terbentuk endapan. Ya, dalam beberapa buku ini disebut QC. Ya, QC itu AY plus pangkat X ya, dikalikan BX min pangkat Y. Tentunya nanti kita akan lebih mudah memahami pada waktu kita belajar melalui latihan soal ya. Makanya jangan telat ikut Zoom meeting ya. Nanti Miss akan terangkan bagaimana menerapkan rumus ini ya. Kemudian apabila harga dari QC ini ya, disebut QC ya supaya lebih mudah, lebih enak, lebih singkat ya, sama dengan KSP AXBY, maka berarti larutannya tepat jenuh ya. Jadi ini akan mulai terbentuk endapan, tapi belum ya, belum, tapi akan mulai. Jadi begitu kita tambahkan setitik saja itu akan terbentuk endapan. Jadi tepat ya, sudah apa ini kalau bahasa Jawanya, sudah mintip-mintip ya, begitu ditambah sedikit saja langsung mengendap ya. Nah, yang terakhir apabila QC-nya itu harganya lebih besar daripada KSP dari AXBY dari harga tetapan ini tadi ya. Nah, maka berarti larutannya ini lewat jenuh. Nah, disinilah larutan telah terbentuk endapan. Tentu saja kita tidak bisa mengetahuinya dengan indera perasa kita ya. Tentunya ini dengan penelitian, percobaan ya, sampai kita mengetahui bahwa larutan tersebut tepat jenuh. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang adalah pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan ya. Kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, berdasarkan prinsip dari Le Chatelier pada suatu kesetimbangan bahwa kalau ada ion sejenis yang terdapat dalam larutan, dia akan menyebabkan berkurangnya kelarutan suatu zat ya. Nah, yuk kita lihat gambar di sini. Nah, ini adalah timbal 2 kromat ya, rumusnya PbCrO4. Nah, kalau PbCrO4 ini Miss tambahkan dengan Na2CrO4 atau natrium kromat ya, apa yang akan terjadi? Ya, nah berdasarkan prinsip dari Le Chatelier ini tadi ya, asas kesetimbangan, begitu dia ditambahkan dengan ion sejenis ya, nah, maka di sini kelarutannya akan berkurang ya, antara Na2CrO4 dan PbCrO4 tentunya ion sejenisnya apa? Tentunya yang CrO4 atau ion kromat ya. Nah, begitu dia ditambahkan walaupun ini senyawanya beda ya. Yang satu timbal 2 kromat, yang satu natrium kromat ya, tetapi ketika ditambahkan ya ini menunjukkan ternyata terjadi endapan ya. Karena apa? Karena kelarutan dari timbal 2 kromatnya ini berkurang dengan adanya ion sejenis tadi, ion kromat ya. Nah, ini nanti akan kita pahami melalui perhitungan yang akan Miss berikan di Zoom meeting ya. Oke ya. Jangan lupa juga mengerjakan latihan-latihan yang Miss berikan melalui Google Classroom. Oke, selamat belajar.